Salam, selamat sore, selamat datang. Sugeng rawuh kepareng kawula aturaken dumateng Bapak Ibu semanten ugi kagem sederek-sederek. Puji, syukur, dan terima kasih patut kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 9 bulan September tahun 2021, kita yang hadir di tempat ini bersama-sama bersyukur untuk mendukung acara ibadah persiapan pemberkatan perkawinan dan peneguhan pernikahan bagi saudara-saudara kekasih kita, yaitu Mbak Maria Teresia Budiarti dan Mas Adilius Setio Utomo. Mbak Teresia adalah putri tunggal dari Bapak Vincent Kei Bubun. Betul Bapak? Betul tidak salah lafal saya menyebutkan nama Bapak? Terima kasih. Dan Ibu Maria Rantina. Bapak dan Ibu ini berjemaat di Gereja Katolik Kutoarjo, Jawa Tengah. Sugeng rawuh Bapak Ibu di GKJ Pondok Gede. Terima kasih Mbak Tere untuk membawa dan menghadirkan Bapak Ibu. Sedangkan Mas Lius atau Mas Adelius Setio Utomo adalah putra kedua dari Bapak Widarna dan almarhumah Ibu Sumini yang saat ini didampingi oleh Bude terkasih yaitu Ibu Widarti. Leres Ibu, matur nuwun sugeng rawuh Ibu wonten GKJ Pondok Gede. Dan penuh rasa syukur serta sukacita Mas Adelius didampingi oleh orang-orang yang mengasihi dan dikasihi, yaitu diantaranya Pak D atau Om Widodo, Om Widodo, Mas Ari, Mbak Karina, Mas Tinus, dan si cantik kecil serta Mbak Firly, putri dari Ibu Widodo. Betul Mbak? Yeah. Dan perlu kami sampaikan bahwa rombongan dari Mbak Tere dari Depok menuju ke Pondok Gede cukup memerlukan waktu yang tidak singkat dan saat ini rombongan tersebut masih di jalan. Tapi tidak mengurangi rasa syukur serta rasa sukacita pada kesempatan sore yang indah ini karena kita tetap akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah dalam suatu peribadahan persiapan pemberkatan perkawinan dan peneguhan pernikahan, yaitu Mbak Tere dan Mas Adelius yang sore ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Pinto Setiono Pinto Nugroho. Nggih leres Pak Pendeta asmanipun. Matur nuwun untuk kehadiran seluruh jemaat yang berkenan mendukung pada kesempatan sore yang indah ini. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Pinto. Monggo. Keluarga Allah yang terkasih, keluarga Bapak Widarna, keluarga Bapak Ibu Vincent, dan segenap jemaat yang hadir di rumah maupun yang juga mengikuti melalui YouTube. Kita sungguh bersukacita karena saat ini sebuah momen yang begitu berharga buat Tere dan juga Lius. Mempersiapkan diri mereka untuk membangun rumah tangga di dalam berkat Tuhan. Kita yang hadir di sini mengikuti melalui siaran YouTube maupun yang hadir di gereja, turut mendukung mereka dan juga keluarga. Dan ketika kita menghayati betapa luar biasanya peristiwa ini, kita juga mengingat betapa besarnya kasih Allah bagi kita semua.
yang sudah menolong kita semua, yang sudah mempertemukan Tere dan juga Lius, dan memampukan kita semua untuk sampai pada titik ini. Mari kita ungkapkan syukur kita itu melalui pujian pembuka. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan betapa agungnya kasih Allah kita. Setaranya neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih-Nya Dia mencari yang sesat dan diampuni. Kasih Allah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia. Laut tintanya dan langit di atasnya, di kalamnya dari seluruh pujaannya. Ibadah ini berlangsung di dalam keyakinan teguh bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih, Allah yang adalah kasih itu memanggil kita juga untuk hidup di dalam kasih. Kita akan kembali mengingat panggilan hidup itu melalui firman Tuhan yang akan saya bacakan dan juga akan dibacakan oleh Tere dan Lius. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah panggilan hidup di dalam kasih dan juga yang akan diwujudkan oleh kedua calon mempelai ini ketika nanti membangun bahtera rumah tangga. Dan kita tidak akan bisa mampu mewujudkan cinta kasih itu tanpa kita mendekat kepada Allah Bapa yang adalah kasih. Mari kita menghayati bagaimana kita rindu untuk senantiasa dekat dan mampu untuk mengasihi. Kita pujikan bersama, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena sore hari ini Engkau boleh mempertemukan kami di dalam persekutuan, di dalam ibadah ini. Untuk bersama-sama kami boleh mendukung Tere dan juga Lius yang akan mempersiapkan diri mereka menyambut berkat Tuhan di dalam rumah tangga yang akan mereka bangun. Kami hadir di sini ingin bersama-sama mengingat kembali bagaimana Tuhan memberi kami keberanian menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kami ini oleh karena cinta kasih-Mu yang begitu agung ini. Dan cinta kasih-Mu itu pula ya Tuhan yang akhirnya memampukan kedua calon mempelai ini, Tere dan juga Lius, untuk berani mengambil keputusan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka, menapaki kehidupan mereka ke depan bersama, tidak lagi sendiri-sendiri. Kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, mohon Tuhan yang memperlengkapi dan melayakkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari surat 1 Yohanes 4. Surat 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Surat 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19 yang begini bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Bapak Widarna dan keluarga Bapak Ibu Vincent yang terkasih dan segenap keluarga Allah dimanapun berada. Sewaktu saya kuliah dulu ada seorang dosen saya yang mengatakan, ini ketika membahas tentang kuliah khotbah. Beliau mengatakan bahwa kalau kalian, kami maksudnya mahasiswanya itu, pas mau khotbah itu merasa deg-degan, merasa grogi, merasa takut, itu bagus. Itu hal yang bagus. Jaga dan pelihara rasa grogi, rasa takut itu dengan baik. Kenapa? Karena itu tandanya kalian sedang waspada, kalian sedang benar-benar mempersiapkan diri untuk pelayanan itu. Kurang lebih begitu waktu itu disampaikan. Karena itu artinya kalian itu aware, itu kalian artinya bersiap-siap. Makanya kalian deg-degan, makanya kalian merasa takut, makanya kalian merasa grogi. Rasanya itu masuk akal karena memang yang sebenarnya dinamakan rasa takut itu adalah mekanisme alami dalam tubuh kita yang mengirim sinyal untuk waspada. Jadi ketika kita merasa takut itu sebenarnya tubuh kita itu sedang bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang menjadi ketakutan kita. Misalnya kalau ada orang takut akan gelap, dia merasa takut tapi sebenarnya dia itu sedang bersiap-siap kalau ada bahaya yang menyerangnya. Atau kalau orang yang takut ketinggian, dia juga siap-siap. Istilahnya itu kalau takut itu mau dihadapi atau mau lari. Jadi perasaan yang namanya ketakutan itu adalah bagaimana tubuh kita itu mempersiapkan diri, berjaga-jaga, siap akan apapun yang akan datang, akan menimpa tubuh kita. Maka dengan demikian bagi saya, keberanian itu tidak selalu berarti bahwa yang namanya berani itu tidak takut, atau keadaan keberani itu tidak selalu berarti tidak adanya ketakutan. Tetapi keberanian itu justru adalah bagaimana ketika kita mampu mengatasi, mampu mengelola ketakutan itu dengan baik dan mempergunakan semua mekanisme alami kewaspadaan yang sudah dibangun oleh tubuh kita itu untuk melangkah atau untuk bertindak atau untuk merespon apa yang ada di depan kita. Jadi keberanian itu tidak selalu berarti tidak takut sama sekali, tapi berhasil mengatasi, mengelola ketakutannya, menggunakan semua kewaspadaan yang sudah dibangun itu dan kemudian melangkah, kemudian bertindak dengan berani. Dan itu tentunya biasanya lebih cermat karena sudah mempersiapkan, sudah menghitung segala sesuatunya.
Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi apakah itu berarti kalau kita masih merasa takut, itu kita tidak punya kasih? Apakah kalau kita masih merasa takut, itu berarti kita tidak mengasihi? Tentu tidak selalu berarti demikian, karena kata kasih yang dipakai di sini adalah agape. Kita semua tahu kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, yang biasanya merujuk pada kasih Allah kepada manusia. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberi dirinya dengan sempurna dan seutuhnya. Kasih yang begitu murni seperti kasih Allah kepada manusia. Dan kasih yang sempurna seperti itulah yang benar-benar bisa menghilangkan ketakutan. Kasih yang dimiliki oleh Allah, diberikan oleh Allah dan meyakinkan manusia bahwa siapa yang percaya dan mengasihinya tidak akan mendapat hukuman. Jadi kasih agape adalah kasih yang sempurna, kasih Allah kepada manusia. Dan kita semua menyadari, sebagai manusia kita juga tidak bisa mewujudkan kasih itu secara sempurna. Kasih agape itu, kasih tidak bisa mewujudkan kasih itu dengan seutuhnya. Sehingga wajar kalau kita terkadang juga merasa takut akan berbagai hal di dalam kehidupan ini. Tetapi apakah itu berarti kita tidak bisa mempunyai keberanian untuk menghadapi kehidupan? Tentu kita punya pengharapan, tentu kita punya kesempatan. Kenapa? Karena kasih agape itu, kasih Allah itu tercurah untuk kita. Kasih agape adalah kasih Allah kepada manusia, berarti kita pun menerima kasih itu. Kitalah yang dikasihi oleh Allah. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-19 tadi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna itu. Kasih yang murni, yang mau memberi diri dengan seutuhnya. Dan kita terima itu di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang membuat kita lebih berani. Itulah yang mendorong keberanian kita. Itulah yang membuat kita mampu mengatasi rasa takut yang ada dalam kehidupan kita. Berani tidak selalu berarti hilangnya, lenyapnya rasa takut, melainkan bagaimana kita berhasil mengelola, mengatasi rasa takut itu dan menggunakan semua rasa takut itu untuk melangkah dan bergerak. Bahwa memang kita tidak bisa benar-benar melenyapkan rasa takut dalam diri kita, karena memang kita tidak akan pernah bisa sempurna di dalam mengasihi. Tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengatasi ketakutan dalam kehidupan kita. Karena ada kasih Allah yang diberikan kepada kita. Kasih agape yang tercurah untuk kita semua yang percaya kepadanya. Selama kita terus menyadarinya, selama kita terus menghayatinya, selama kita terus mensyukurinya, kita akan dimampukan untuk lebih berani melangkah menghadapi kehidupan dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Seperti yang juga saat ini kita lihat bersama, bagaimana Tere dan Lius dengan berani mengambil suatu keputusan yang paling besar sampai saat ini di dalam kehidupan mereka. Untuk membangun keluarga, untuk hidup bersama, tidak lagi hidup sendiri-sendiri, untuk berani saling mengenal lebih dalam lagi. Itu adalah keputusan yang sangat besar dan dibutuhkan keberanian yang juga besar untuk melangkah bersama. Seperti lagu yang kalian pilih untuk
prosesi masuk pengantin besok, kalau saya rasa-rasa itu bicara tentang bagaimana awalnya merasa takut, awalnya merasa ragu, tapi pada suatu momen, pada suatu titik akhirnya punya keberanian untuk kemudian memutuskan, ya, dengan Tere lah Lius akan menghabiskan hidupnya. Dengan Lius lah Tere akan menjalani kehidupannya ke depan. Dan itu semua saya yakin kasih Allah lah yang membuat kalian punya keberanian untuk mengambil keputusan ini. Keputusan yang paling besar dalam kehidupan kalian saat ini. Dan kasih Allah itu pula yang akan menolong kalian mengatasi segala ketakutan-ketakutan yang muncul. Baik yang sudah berhasil kalian lalui, maupun juga ketika nanti kalian sudah membangun rumah tangga. Kasih Allah yang memampukan kalian untuk mengubah ketakutan itu menjadi keberanian untuk melangkah, keberanian untuk bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depan, ingatlah selalu akan kasih Allah itu. Ingatlah selalu kasih agape yang tercurah untuk kalian berdua dan keluarga kalian nanti. Karena kasih itulah yang memungkinkan kalian untuk berani menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan yang akan dihadapi di dalam kehidupan berumah tangga. Kasih itulah yang akan bisa mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah keraguan, kebimbangan menjadi keyakinan dan pengharapan untuk terus melangkah. Terus rasakan dan hayatilah kasih Allah yang begitu agung itu. Itulah yang akan memampukan kalian menjalani kehidupan rumah tangga seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang membuat bukan hanya Tere dan Lius bisa saling mengasihi, tapi kita semua juga untuk bisa saling mengasihi keluarga kita, mengasihi pasangan, mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak, mengasihi sahabat-sahabat kita. Itu semua karena kita sudah menghayati kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka bagi setiap kita yang saat ini juga hadir dan mendukung Tere dan juga Lius, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa selama ini kehidupan keluarga kita yang tidak pernah lepas dari berbagai macam tantangan yang menakutkan, tapi sampai saat ini kita bisa menghadapinya dengan keberanian. Kita bisa mengubah ketakutan itu menjadi keberanian. Itu semua oleh karena kasih Allah yang begitu agung itu. Maka mari kita terus hayati, mari kita terus ingat, mari kita terus syukuri, mari kita terus rasakan kasih Allah itu. Dan kita pun akan beroleh keberanian. Kita pun akan mampu mengatasi setiap ketakutan-ketakutan itu dan melangkah di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk menyambut pelayanan Sabda Tuhan, sahabat-sahabat dari wilayah Kanaan akan menghaturkan persembahan pujian yang juga mau mengatakan bahwa meskipun begitu banyak godaan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga, namun ketika kita berani untuk percaya, Tuhan akan mengubah semua ketakutan itu menjadi sesuatu yang indah,
dan lestari. Persembahan pujian wilayah Kanaan, percaya itu indah. Setelah itu nanti kita akan bersama-sama membawakan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Silosamukto. Saya persilahkan kepada wilayah Kanaan untuk mempersembahkan pujiannya. Mari kita menyatukan hati kita
dan menghadap Tuhan. Saya akan menghantarkan secara Kristiani atau Kristen Bapak Ibu dan saudara-saudara atau keluarga yang berkeyakinan lain, mohon untuk mendukung doa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh benar firman yang baru saja kami renungkan. Setiap kali kami mau menempuh perjalanan baru yang kami tidak tahu apa yang akan ada di depan sana, ada ketakutan yang membayangi langkah yang akan kami tempuh. Kami semua merasakan rasa takut itu saat kami hendak membangun keluarga. Kami merasa takut karena kami tidak tahu apakah kami bisa membahagiakan suami atau istri kami. Apakah kami bisa menerima menantu kami dengan kasih? Apakah kami bisa menyambut kakak atau adik ipar kami menjadi bagian dari keluarga kami? Kami juga takut oleh karena kami juga tidak tahu apakah istri atau suami atau calon kami nanti akan menjadi pasangan terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga tidak tahu apakah calon menantu kami adalah menantu yang paling tepat yang diberikan Tuhan bagi keluarga kami. Apakah kakak atau adik ipar kami juga akan menjadi saudara kami seperti yang kami impikan. Ada banyak sekali ketakutan yang membayangi kami ya Tuhan dalam langkah yang akan kami tempuh ke depan. Namun Tuhan pada hari ini Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang mempunyai kasih sempurna, kasih agape yang bisa menolong kami untuk sedikit demi sedikit mengatasi semua rasa takut itu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk anak-anak kami yang terkasih, Maria Teresia Budiarti dan Adilius Setio Utomo, yang akan menempuh perjalanan yang tentu mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Maria Teresia Budiarti Engkau tolong untuk mengikis semua ketakutan Mas Lius dengan mengasihi calon suaminya atau suaminya ini nanti dengan kasih Kristus, sehingga semua tanda tanya dan ketakutan di awal rumah tangga yang akan mereka jalani akan terkikis. Oleh karena Mas Lius akan merasakan ternyata istrinya sungguh mengasihinya. Demikian pun tolonglah anak kami Adilius Setio Utomo untuk membuktikan kepada kekasihnya, calon istrinya hari ini dan istrinya beberapa hari ke depan, Maria Teresia Budiarti, agar dengan cinta kasihnya Mbak Tere akan semakin yakin bahwa Mas Lius adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Begitupun ya Tuhan, biarlah kedua keluarga besar mereka juga mengasihi anggota keluarga baru dalam keluarga mereka, yaitu Maria Teresia Budiarti maupun Adilius Setio Utomo, dengan mengasihi mereka, sehingga mereka merasa bahwa semua ketakutan di awal tidak ada alasan untuk dipertahankan. Ya Tuhan yang makasih,
Hanya kasihlah yang bisa mengurangi, bahkan menghapuskan pada akhirnya semua ketakutan-ketakutan anak-anak kami dan ketakutan kami sebagai keluarga. Hingga suatu saat kami akan melihat bahwa apa yang telah Tuhan berikan dalam keluarga kami itulah yang terbaik. Dan kami tidak takut lagi, karena kami merasakan ada cinta kasih yang tumbuh dan terus berkembang di dalam kehidupan keluarga kami bersama dengan kakak ipar kami, adik ipar kami, menantu kami, istri kami, dan suami kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sore hari ini kami datang kepadamu sengaja untuk mendengar firman yang telah kami terima hari ini dan berdoa bersama untuk kedua anak kami yang sedang bahagia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua keluarga, orang tua dari Maria Teresia Budiarti maupun Adilius Setya Utomo. Karuniakanlah kepada mereka ya Tuhan kemurahan dan kebaikan hati-Mu untuk saling menerima satu dengan yang lain dan menjadi saudara dalam perjalanan hidup yang akan datang. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu semua rasa sedih, semua rasa haru, semua rasa duka yang mungkin terselip di tengah-tengah peristiwa bahagia ini ya Tuhan, Engkau jadikan sebagai penghias untuk mereka berdua sungguh-sungguh menjalani keluarga yang akan mereka bangun. Sejujurnya kami teringat akan Ibu Sumini almarhum. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah dengan pernikahan Adilius dan Teresia ini, mereka bisa menunjukkan bahwa apa yang telah diajarkan oleh ibu mereka tidak akan pernah sia-sia. Teladan dan contoh yang telah diberikan oleh orang tua mereka sebagai keluarga yang utuh juga tidak akan berlalu tanpa arti. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, jika sekiranya mungkin, karena kami sungguh tidak tahu, ceritakanlah kisah indah ini ya Tuhan kepada ibu terkasih kami yang sudah bersamamu di dalam surga, bahwa kami di sini baik-baik saja dan bahwa kami sungguh bahagia karena Tuhan menyertai keluarga kami sepeninggal orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk acara peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan hari Sabtu yang akan datang. Kau berkati supaya berjalan dengan baik dan anak-anak kami benar-benar dipersatukan di dalam berkat Tuhan, dalam ibadah yang indah, ibadah yang baik, dan menjadi awal yang baik pula bagi Mas Lius dan Mbak Tere. Kami memohon kepadamu agar Roh-Mu yang kudus menyertai semua pelayan ibadah, semua keluarga yang hadir, dan mempelai yang berbahagia. Sehingga besok hari Sabtu itu ya Tuhan benar-benar menjadi momentum yang tak akan terhapuskan dari kehidupan, dari hati dan jiwa anak-anak kami, Lius dan Tere. Ya Tuhan, mereka masih sangat muda, membutuhkan pertolongan dan tuntunan-Mu. Genggam mereka ya Tuhan, jangan lepaskan mereka di perjalanan yang mereka akan jalani. Beri mereka pengalaman demi pengalaman dari hari ke sehari, dan biarlah cinta mereka semakin tumbuh dan bersemi setelah mereka bersatu menjadi suami istri. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami para orang tua yang mengentaskan satu persatu anak-anak kami. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, untuk dari waktu ke waktu
Kami menjalani hari dengan melihat anak-anak kami mempunyai berbagai macam perjuangannya sendiri. Mungkin kami tidak lagi bisa terlalu banyak mencampuri kehidupan mereka, karena mereka mempunyai kehidupan mereka di dalam keluarga. Biarlah Tuhan, kami menjadi orang tua yang bahagia, walau hanya melihat anak-anak kami dari jauh, tetapi mereka berbahagia di dalam keluarga mereka. Berkatilah agar anak-anak kami senantiasa hidup dalam kerukunan dan kebahagiaan. Begitu pula sebagai anak-anak, kami berdoa untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih mereka yang telah membimbing dan menuntun kami hingga kami menemukan pasangan hidup kami dan membangun keluarga kami sendiri. Terima kasih untuk semua teladan dan contoh yang telah mereka berikan kepada kami semua, agar kami mengikuti jejak langkah mereka yang baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk orang tua kami. Betapapun kami sadar bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi di dunia ini juga tidak ada kasih yang lebih besar daripada cinta mereka kepada kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan untuk semua doa yang telah Engkau dengarkan pada sore hari ini, yang telah boleh kami sampaikan dari kejujuran hati kami. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, Maria Teresia Budiarti dan Adilius Setiautomo, juga kedua keluarga besar mereka, datang kepadamu memohon pertolongan untuk mereka mengawali keluarga yang akan mereka bangun. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, sungguh keyakinan iman kita bahwa ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita pun akan mampu menjalani kehidupan keluarga dengan indah. Meskipun bukan berarti segala tantangan itu akan seketika lenyap, tapi kita akan menghadapinya bersama-sama karena Tuhan yang senantiasa membimbing kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan berlandaskan pada cinta kasih Allah yang sempurna dan agung, yang akan memampukan kita di tengah keterbatasan kita, tetap mengasihi, tetap menumbuhkan keberanian dan mengatasi segala ketakutan di dalam kehidupan kita. Ini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Syukur kepada Allah, ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Nugroho. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho, kepada Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto yang telah berkenan memberikan pelayanan peribadahan sore hari ini. Matur nuwun, Gusti memberkati kita semua. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih karena bukan saja Mas Lius yang saat ini didampingi oleh orang yang sangat dihormati dan dikasihi, yaitu orang tua tercinta Bapak Widarna dan Bude yang sangat menyayangi, Bude Widarti, dan Mbak Tere yang didampingi oleh Bapak dan Ibu Vinses. Kami pun yang hadir di tempat ini merasa dikuatkan, merasa disegarkan. Sebagian dari jemaat di tempat ini tahu persis siapa Mas Lius yang sebenarnya. Mungkin Bapak dan Ibu Vinses belum mengenal keseluruhan dari sifat atau karakter Mas Lius. Mas Lius dilahirkan oleh seorang wanita yang penuh dengan kesederhanaan, walaupun sangat berpendidikan. Dan dididik oleh seorang bapak yang mempunyai latar belakang sebagai abdi negara, yaitu seorang polisi. Tapi dari ketiga putranya di mata Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, baik Mas Ari, Mas Lius, dan Mas Tinus, tidak ada karakter sedikit pun yang menunjukkan jati dirinya menjadi anak seorang polisi. Mereka anak-anak yang selalu bersikap rendah hati, yang tidak pernah menolak saat kita semua meminta pertolongan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini luar biasa, yaitu mengambil keputusan dengan suatu keberanian. Mas Lius yang tidak pernah mengungkapkan kata dengan kata-kata yang sifatnya memberikan senyuman kepada lawan bicaranya, tapi selalu mampu menunjukkan kemauannya dan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dalam pelayanannya. Inilah Mas Lius. Begitu pula Mas Ari dan Mas Tinus. Pak Widarna, ada suatu kata bijak.
Hari ini aku bahagia karena aku tidak protes pada proses. Proses kadangkala menyakitkan, tapi semua harus dilewati dalam suatu keberanian seperti yang diungkapkan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pinto dan dibakukan dalam suatu doa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Mungkin agak sedikit membuka luka. Mas Lius, Ibu di surga tersenyum melihat kalian. Ibu di surga benar-benar bahagia. Bapak yang merangkap sebagai ibu dan orang tua tunggal menghantar Mas Lius, menyemangati Mas Lius, mendukung Mas Lius untuk mengambil sikap dalam suatu keberanian membangun rumah tangga bersama Mbak Tiri. Inilah sekelumit perjalanan hidup anak kekasih kami, Lius. Bu Maria dan Pak Vinses. Juga kami harapkan memberikan suatu kelegaan di dalam hati Bapak Ibu Vinses untuk melepas putri tunggalnya, putri sematawayang yang dipinang oleh seorang pemuda pendiam namun bertanggung jawab, yaitu Mas Adilius. Dukunglah selalu dalam doa, restuilah kehidupan rumah tangga mereka, agar mereka benar-benar bisa membangun kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur serta kebahagiaan yang dirasakan oleh calon pengantin berdua yang didampingi oleh orang-orang yang dikasihi dan dihormati, saat ini juga kami rasakan. Namun ucapan terima kasih serta rasa syukur tidak dapat kami wujudkan dalam bentuk apapun, kecuali akan dirangkum dalam suatu kata sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Supriyanto. Kami silahkan kepada Bapak Joni Supriyanto. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berada di ruang ibadah ini maupun yang berada di rumah masing-masing, selamat sore kami ucapkan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam suasana COVID yang masih melanda dunia seperti ini, sehingga beberapa kali kita menunda acara kita dari bulan Juli hingga September ini, tetapi puji Tuhan bahwa acara ini dapat terlaksana dengan pimpinan dan berkat dari Tuhan sendiri. Kita bersyukur bahwa kita semua diberi kesehatan sampai dengan saat ini. Ibu Widarti, Bapak Ibu Vincent juga dipimpin oleh Tuhan dari kediaman di rumah hingga di Bekasi atau Jakarta ini dengan selamat. Kami mewakili keluarga besar Bapak Widarna dan almarhum Ibu Suwini serta Bapak Vincent Kebubun dan Ibu Maria Rantina mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel, Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho, Bapak Ibu Diaken dan Bapak Ibu Penetua di GKJ Pondok Gede
yang membimbing dan mengarahkan anak-anak kami selama dalam proses bina pranikah. Dan itu semua akan menjadi bekal. Karena walaupun waktunya tidak begitu lama, hal-hal yang boleh diterima dari Bapak Ibu majelis untuk pengetahuan keluarga ke depan bisa digunakan. Memang seperti yang dikotbahkan oleh Bapak Pendeta, situasi ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu majelis bisa menjadi referensi apa yang harus kita lakukan. Terlebih kita datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan jikalau di dalam badai kehidupan ada hal-hal yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Kami juga berterima kasih kepada paduan suara Kanaan yang boleh ikut serta dalam memberikan pujian pada saat piston pada sore hari ini dan kemudian nanti pada saat pemberkatan. Kami berterima kasih kepada pro kantor, tim multimedia, tim musik, koster serta keamanan gereja serta keamanan dari Satgas Covid yang kita sudah beberapa kali ketemu dan dia mendukung dan mendorong kita. Kami juga berterima kasih kepada panitia kecil yang boleh memikirkan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan. Dan semua pihak yang boleh membantu kedua keluarga ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sampai dengan hari Sabtu nanti. Serta seluruh jemaat GKJ Pondok Gede walaupun tidak bertemu secara langsung, secara virtual, tapi dalam doa mendorong dan berdoa untuk kesuksesan atau kebaikan daripada manten yang mau diberkati kemudian. Dengan ini kami selaku mewakili dari kedua keluarga besar menyerahkan untuk diberkati anak-anak kami yaitu Adilius Setia Utomo dan Maria Teresia Budiarti untuk diberkati pada hari Sabtu yang akan datang. Apabila ada banyak hal yang kami kedua keluarga lakukan tidak sesuai dengan keinginan atau situasi kepada majelis dan semua yang membantu kami mohon dimaafkan. Untuk kita semua sampai dengan hari Sabtu nanti kita tetap jaga kesehatan, minum vitamin, jangan kurang tidur, supaya kita bisa menyelenggarakan ikut dalam kebahagiaan kedua keluarga ini pada pemberkatan pada hari Sabtu jam 9 nanti. Demikian sambutan daripada kami mewakili kedua keluarga. Jikalau kami juga melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam persiapan ketemu dengan majelis, kami selalu menawar terus, kami mohon dimaafkan. Dan inilah sambutan kami. Terima kasih. Demikian tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Joni Supriyanto yang mewakili keluarga kedua belah pihak.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya anak kami Tere dan Adelius yang didampingi oleh Bapak Ibu Vinces, Ibu Widarna dan Bude Widarti. Kami benar-benar bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh dukungan dari mulai acara yang sejak semula direncanakan di bulan Juni ya Mas Lius ya, di bulan Juni dan sekarang bisa terlaksana di bulan September. Tapi luar biasa tanggapan dari kedua anak-anak ini, benar-benar anak-anak Tuhan. Saat saya menanyakan bagaimana Mbak dan Mas, kok ditunda sampai sekian lama perasaannya, saya lebih berbahagia. Karena saya merasa lebih tenang dan saya merasa lebih dipersiapkan. Ini pengakuan dari dua anak Tuhan. Terima kasih Mbak Tere, Mas Lius yang menyikapi suatu kondisi dengan ucapan syukur dengan iman yang dewasa. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini pula izinkanlah saya menghaturkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara, baik dari pelayanan Bapak-Bapak Pendeta, seluruh Majelis Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, Prokantor Mas Cahyo dan Mbak Ea, Organis Mas Ferry dan Mbak Audrey, dan tim multimedia beserta sound yang ada di atas, serta seluruh pendukung acara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga kepada Paduan Suara dari wilayah Kanaan. Dan jika dalam penyambutan dan pelayanan kami pada sore hari ini, karena keterlambatan waktu sesuai dengan kesepakatan, maka perkenankanlah kami mohon untuk dapat membukakan hati dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan keluarga yang berbahagia ini pula telah menyediakan dahar untuk dinikmati bersama, namun perlu kami sampaikan karena dengan situasi serta kondisi saat ini yang ada, kita bisa menyesuaikan keadaan. Jika memang harus dahar, daharlah di tempat yang terpisah satu dengan yang lain atau di dalam mobil. Jangan membentuk atau membuat kelompok berkerumun, karena biar bagaimanapun juga kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan doa syukur pada sore hari ini akan dilayankan oleh Penatua Adi Jala Sakti. Sumangga Mas Adi katuran. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap keluarga besar Pak Widarna dan keluarga besar Bapak Vincent, Mas Adelius dan Mbak Tere, puji syukur bahwa acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Itu karena berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita mengucap syukur atas segala berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama naikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa surgawi yang kami kasihi dan Allah yang begitu mengasihi kami. Selamat sore ya Bapa, puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala penyertaan dan berkat-berkat-Mu kepada kami ya Bapa. Terutama Bapa untuk acara persiapan ibadah pemberkatan, perkawinan dan penugahan pernikahan bagi saudara kami terkasih Mbak Maria Teresia Budiarti dan Mas Adelius Setia Utomo. Pada saat ini sudah kami selesaikan dan dapat kami lakukan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Dapat berjalan dengan baik karena penyertaan-Mu. Bapa yang ada di surga, bila dalam acara ini ada hal-hal yang mendukakan hati-Mu, yang melukai hati-Mu ya Bapa, kiranya kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan hal-hal yang kami lakukan itu ya Bapa. Bapa yang ada di surga, terlebih kami juga berdoa kepadamu untuk persiapan-persiapan yang akan kami lakukan nanti sesudah ibadah. Kami akan ada
persiapan untuk gladi resik, dan tanggal 9 nanti hari Sabtu kami akan ada kebaktian pemberkatan perkawinan dan peneguhan pernikahan bagi kedua calon mempelai Mas Lius dan Mbak Tere. Tuhan, sertailah segala rencana, segala hal yang sudah kami siapkan untuk acara tanggal 9 nanti ya Bapak, kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak berkatilah seluruh keluarga besar, terutama kedua calon mempelai ya Bapak, untuk memberikan mereka kesehatan hingga pada saatnya nanti pemberkatan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dan peneguhan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Bapak, kalau sebentar kami juga sebagian akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau pimpin kami dalam perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat sampai ke tujuan kami tanpa kurang suatu apapun saja ya Bapak. Tuhan, pada sore hari ini dari keluarga juga memberikan berkat jasmani bagi kami. Kiranya berkat-Mu dapat memberikan tubuh kami kesehatan. Berkat-Mu dapat kami rasakan sehingga kami selalu mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kami haturkan kepada Penetua Adi Jala Sakti yang telah berkenan membawakan doa syukur. Kami mengundang Mbak Tere didampingi orang tua. Mungkin Bapak Vincent bisa berdiri, Bapak Vincent. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Ada di tempat didampingi oleh Ibu Maria untuk berdiri di depan mimbar kecil. Kalau Bapak bisa enggak apa-apa, tapi kalau enggak bisa pun juga enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, karena memang kakinya sedang bermasalah. Mbak berdiri di, ya, Ibu di sebelah kanannya, Mbak Tere di sebelah kirinya. Dan saya mengundang Bapak Widarna, Mas Lius dan Budi Darti. Monggo Pak Widarna ada di sebelah kirinya Mbak Tere. Mas Lius di tengah, Budi Darti sebelah kiri. Dan sudah lengkap ya. Saya mengundang Mas Tinus dan Mas Ari bisa di sebelah kirinya Budi Darti serta Mbak Karin. Ya. Ibu Maria, Mbak Tere, oh njih, nanti ya Bu ya, njih nanti. Ibu Maria, Mbak Tere, Pak Widarna, Mas Lius, Budi Darti, Mas Ari, Mas Tinus, Mbak Karin. Ini keluarga inti dari Pak Widarna dan Bu Maria. Dan sebelum saya mengundang Bapak Ibu untuk jengkar atau berdiri di tempat, coba Mas Lius dan Mbak Tere, tataplah tamu yang hadir saat ini dari mulai ujung kanan, dari mulai Pak Joni, terus ke belakang, terus ke tengah, sampai dengan multimedia ya Mbak ya. Ya, terus sampai dengan ke kiri. Setelah itu tengoklah yang ada di sebelakang saya. Ini pendukung acara sebagai prokantor dan pemusik. Ini yang hadir di gereja. Tapi yang lebih banyak hadir di tempat tinggal masing-masing, baik dari keluarga Kutoarjo maupun keluarga besar GKJ Pondok Gede yang berada di manapun juga berada, mungkin juga dari keluarga Boyolali nggih Pak Widarna, bisa meresani acara sore hari ini. Jadi jangan pernah merasa kecil hati, pandemi menghantar kalian dalam suatu pernikahan,
hanya sedikit yang hadir, tapi kebersamaan dalam doa mereka selalu hadir di setiap saatnya. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri di tempat memberikan salam namaste bagi keluarga, dan bersama-sama keluarga juga akan memberikan salam namaste. Kita akan bersama-sama mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Dan kami dengan segala kerendahan hati menyilahkan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarganya, untuk mengawali mungkin dari mulai kanannya Bu Samuel, Mbak Frili, Bu Samuel, Pak Samuel, Mas Pinto, dan terus disusul oleh barisan berikutnya supaya tetap menjaga jarak. Matur nuwun untuk kehadirannya Bapak Ibu semua, matur nuwun untuk dukungan doa dan perhatiannya, dan kami ingin menghantar perjalanan Bapak Ibu kundur ke rumah masing-masing dalam doa selamat Tuhan memberkati. Dan kepada keluarga tetap mengharapkan nanti berada di tempat, kalau mau dahar enggak apa-apa, terus kita langsung gladi bersih nggih, monggo kalau mau dahar dulu.